The Way You Look at Me. Oleh sebuah cerita. Bab 2. Pingkan. Saat pria itu hendak masuk ke mobil, sebuah tangan kuat mencengkeram bahunya, melumpuhkan lengannya yang memeluk gadis kecil itu. Sebelum ia menyadarinya, anak itu telah berada dalam gendongan Kevin. Pria itu terkejut dan berbalik menatap Kevin. 5 rekannya yang melihat kejadian itu terperangah, saling pandang, lalu buru-buru bergerak mengepungnya. Kevin tak menghiraukan mereka. Ia tersenyum pada anak dalam gendongannya. Anak itu memandangnya dengan tatapan polos, seakan tahu pemuda ini orang baik yang sedang menolongnya. Ia memeluk Kevin erat dan menyandarkan kepala ke bahunya. Kevin sedikit terkejut, hatinya berdesir. Sebuah kehangatan yang asing menyelinap dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Meski hanya sesaat, itu cukup untuk menggugah sisi emosionalnya yang tersembunyi. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Jangan takut. Aku akan menari bersamamu. Kau lihat ya." Anak itu mengangkat wajahnya, menatap Kevin seolah bertanya, "Bagaimana caranya?" Setelah beberapa detik, ia mengangguk. Wajah mungilnya yang menggemaskan seakan menghipnotis Kevin. Dalam benaknya, mengapa ada orang yang bisa menyakiti anak sekecil ini? Sedikit kemarahan menyeruak dalam hatinya, tapi ia menahannya, tak ingin menunjukkannya di depan anak itu. 6 penculik itu bergerak serentak, menyerangnya dari berbagai arah. Kevin bergeser ke samping, menghindari serangan pertama, lalu melancarkan tendangan cepat ke dada lawan di depannya, membuatnya terjengkang membentur trotoar. Serangan berikutnya gagal menjangkaunya. Sambil menggendong gadis kecil itu, dengan mengandalkan kecepatannya, Kevin berpindah posisi mendahului mereka. Seakan ia telah mengetahui kemana arah serangan mereka. Ia balas melancarkan tendangan beruntun, tak membuka peluang bagi mereka untuk menyerangnya. Sebuah sapuan rendah menjatuhkan 2 lawan, sementara tubuhnya terus berputar naik, dan 3 tendangan beruntun menghantam dada ketiga lawan lainnya. Ke-6 penculik itu jatuh tersungkur, berusaha bangkit sambil menahan nyeri. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Sementara gadis berjaket kulit itu menatap Kevin dengan mata terbelalak. Kekhawatiran dan kekaguman bercampur dalam hatinya saat melihat Kevin bertarung seperti menari, sambil menggendong anaknya. Saat Kevin menjatuhkan ke-6 pengeroyoknya, ia berbisik di telinga anak itu, "Pergilah ke ibumu, dan jangan menangis lagi ya," katanya lembut, disertai senyumannya yang tulus. Sejenak anak itu menatapnya, sambil tersenyum ia mengangguk. Kevin menurunkannya, dan anak itu segera berlari kecil ke arah ibunya. Gadis berjaket kulit itu segera menyambutnya dengan pelukan hangat. Sambil menggendong anaknya, gadis itu kembali menatap Kevin. Ia tak bisa mengalihkan perhatiannya, hatinya masih bergejolak, antara cemas dan terpesona. Kevin memandang ke-6 lawannya, yang telah bangkit dan mengepungnya. Ia segera memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Tanpa menunggu lama, ia bergerak menyerang, sebelum mereka bereaksi. Kaki kanannya menendang lurus ke dada seorang lawan yang tak siap, membuatnya terpental membentur truk di parkiran, lalu ia memutar tubuhnya ke kanan sambil merunduk, menghindari cengkeraman tangan kanan orang kedua. Ia meloncat melakukan flying knee ke dagu orang itu, membuatnya terjengkang ke trotoar. Masih melayang, kaki kanannya menyambar kepala orang ketiga. Tubuhnya berputar cepat, lalu kaki kirinya menghantam dada orang keempat, membuat keduanya terpental pingsan di lantai parkiran. 2 lawan tersisa menyerangnya bersamaan, dari kiri dan kanan. Kevin tak punya waktu untuk manuver panjang. Ia menunduk, lalu menghentakkan kakinya ke belakang. Tendangan skorpion menghantam wajah lawan di belakangnya, sementara tangan kanannya menarik kaki pria lain, membuatnya tersungkur. Kaki kirinya berputar dari atas dan menghantam bahu lawan terakhir. Kini, ke-6 penculik itu terkapar di parkiran, tak mampu bangkit kembali. Van hitam yang sebelumnya terparkir di dekat situ segera pergi, meninggalkan teman-temannya. Kevin berdiri, menatap ke-6 lawannya yang tak berdaya. Sekilas ia melirik arah gadis itu, memberi anggukan singkat, lalu berbalik menuju Jamil, yang menunggu di motornya.
Gadis itu tampak ragu. Ia menyerahkan anaknya pada temannya sebelum berlari mengejar Kevin. "Tunggu," serunya dengan suara bergetar. Mendengar suaranya, sejenak Kevin berhenti, tapi segera melanjutkan langkahnya. Gadis itu segera mengejarnya. "Terima kasih," ucapnya tulus. Kevin kembali mengangguk tanpa menoleh dan segera naik ke boncengan Jamil. "Setidaknya katakan siapa namamu," seru gadis itu, sambil berlari mendekat, dengan suara penuh harap. Tapi Kevin dan Jamil sudah pergi, menghilang di kejauhan. Ia hanya bisa menatap kepergian mereka, perasaan campur aduk menguasainya. Seakan ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Ia berbalik menoleh pada temannya yang menggendong anaknya, lalu melangkah perlahan dengan kepala tertunduk. "Ayo kita pergi," katanya dengan suara pelan. Di dalam mobil Pajero hitam yang melaju di jalanan. "Pingkan, Leon sudah keterlaluan, kau harus melaporkannya ke polisi." Pingkan menarik napas panjang, meski tak benar-benar bisa menenangkan pikirannya. "Tidak, Rain, aku bahkan tak tahu siapa orang itu. Aku tak ingin melibatkan orang lain dalam masalah yang tak dipahaminya," katanya menolak, dengan nada datar tanpa tekanan, tak yakin apa yang ada dalam benaknya. Sejenak mereka terdiam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. "Siapa dia?" tanya Pingkan penasaran, terasa seperti sebuah pertanyaan kosong. Rain meliriknya sekilas. "Aku belum pernah melihatnya," jawabnya pelan. Pingkan menggigit bibirnya, mencoba mencerna kejadian tadi. "Kenapa membantu kita? Dia bahkan tak mengenal kita." "Mungkin hanya seseorang yang kebetulan lewat," jawab Rain tenang, sambil memperlambat mobilnya mendekati lampu merah. "Dia datang dan pergi begitu saja," gumam Pingkan, matanya menatap kosong ke jalanan. Rain menghentikan mobilnya, tepat sebelum seberak cross. Dengan lembut ia menyentuh pundak sahabatnya itu. "Mungkin kita takkan pernah tahu alasannya, Ping," ujarnya lembut. "Terkadang, orang datang dalam hidup kita, hanya untuk melangkah pergi." Pingkan menunduk membelai kepala Sophia yang mulai tertidur, lalu mengangkat kepalanya menatap Rain. "Tapi, kenapa aku merasa sangat penasaran?" Rain mengenal pribadi Pingkan lebih dari siapapun. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan berbagi segalanya. Saat menatap matanya, ia bisa membaca isi hatinya. "Aku lebih heran kalau kau tak penasaran," jawab Rain tersenyum, melanjutkan perjalanan begitu lampu hijau menyala. Pingkan mencubitnya pelan, menggeleng kecil dan ikut tersenyum. Sementara itu, di parkiran sebuah minimarket, Jamil menghentikan motornya. "Ada ATM di dalam, pergilah, aku menunggu di sini," katanya sambil melepas helmnya. "Aku bisa pulang sendiri, kau lanjutkan saja menarik penumpang." Ia menatap pemuda itu ragu. "Apa kau yakin?" Kevin mengangguk. "Aku ingat jalannya, kau tenanglah." Jamil menarik napas panjang. "Baiklah, tapi kalau sampai malam kau belum kembali, aku akan mencarimu di sini." Kevin bisa merasakan kekhawatirannya, tapi ia ingin mencari pekerjaan, karena ia tak ingin berhutang budi pada orang baik seperti Jamil. Ia menepuk bahunya, meyakinkan. "Kau jangan khawatir," ujarnya sebelum berbalik menuju minimarket. Jamil menggeleng-geleng kepala, sebelum akhirnya pergi. Saat melintas di depan minimarket, pandangan Rain menangkap bayangan Jamil yang keluar dari parkiran. Ia mengenali pria 40-an, orang yang tadi membonceng penolong mereka. Refleks, matanya bergerak ke arah minimarket. "Lihat itu," ujarnya sambil menunjuk ke arah pintu minimarket. Pingkan menyipitkan mata, mencoba memastikan. "Itu dia kan?" "Ya," jawab Rain singkat sambil menghentikan mobil. "Ini kesempatanmu, pergilah Ping," lanjutnya sambil memegang bahu sahabatnya itu. Tapi, sejenak Pingkan meragu. "Apa kau yakin akan melewatkan ini?" tanya Rain dengan nada sedikit mempengaruhi. Pingkan menatapnya. Perlahan, keraguannya memudar, ia mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi, kalau dia menolak, kita tak bisa memaksa," ucapnya lembut. Matanya kembali tertuju pada bayangan Kevin yang terlihat samar di balik kaca minimarket. Rain menahan senyum, memahami apa yang berkecamuk di benaknya. "Tapi, kenapa kau merasa begitu penasaran?" tanyanya menggoda. Pingkan menghela napas, tak menanggapinya, ia menatap Sophia yang terlelap di pangkuannya.
Entahlah Rain. Ada sesuatu tentang dia dan aku merasa kita harus berterima kasih, tak hanya sekadar ucapan. Rain tersenyum. Ia tahu betul sahabatnya ini terkadang terbuka dengan cara yang berbeda. Baiklah, kalau begitu ayo cari cara untuk mengundangnya makan. Pinkan menyerahkan Sophia pada Rain sebelum turun dari mobil. Semoga saja dia mau, katanya pelan, lalu berjalan mendekati pintu minimarket. Rain mengawasinya sambil tersenyum. Ia tahu Pinkan bukanlah orang yang gegabah. Pinkan berdiri di depan pintu, menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada Kevin yang sedang berdiri di depan ATM. Ia mendekat sambil berusaha tetap tenang, walau hatinya sedikit tegang. "Hai," sapanya dengan suara meragu. "Maaf, aku mengganggu." Suara Pinkan terdengar pelan, tapi cukup jelas. Kevin meliriknya, sejenak tatapan mereka bertemu. Ia tertegun melihat kecantikan gadis di sampingnya. Dalam sekejap, Kevin mengenalinya sebagai ibu dari gadis kecil yang diselamatkannya. "Ada yang bisa kubantu?" tanyanya datar. Pinkan meremas jarinya, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku tak tahu apa yang terjadi jika kau tak membantu kami." Kevin mengangguk pelan. "Aku hanya kebetulan berada di sana," ujarnya singkat, sambil menyelesaikan transaksinya dan berbalik menatap Pinkan. "Kita tak saling mengenal, tapi kau menolong kami," kata Pinkan dengan canggung. Kevin menarik napas ringan, menatapnya sekali lagi. "Aku tak tega melihat anakmu, tak ingin melihatnya terluka," katanya dengan nada nyaris datar, tetapi dengan kejujuran yang tak disembunyikan. "Izinkan aku mengucapkan terima kasih setulus hatiku," kata Pinkan. "Mungkin dengan makan siang? Ada warung makan sederhana di pusat kota." Kevin terdiam, sejenak mempertimbangkan kata-kata Pinkan. Ia menarik napas. "Kurasa itu tak perlu. Aku tak terbiasa menerima hal seperti ini," jawabnya jujur. Pinkan tak menyerah. Ia melangkah mendekat, senyumnya mengembang lembut. "Aku tak bermaksud memaksamu, tapi setidaknya, izinkan aku berbuat sesuatu sebagai rasa terima kasihku," katanya dengan nada memohon. Kevin memandang Pinkan, mencoba membaca niatnya. Akhirnya ia berkata, "Aku tak ingin merepotkanmu." "Tidak, itu sama sekali tak merepotkan," jawab Pinkan cepat. Ia tak bisa menutupi binar di matanya. "Anggaplah ini caraku untuk lebih tenang." Kevin menarik napas dalam, menyadari Pinkan tak akan menyerah begitu saja. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, tapi aku mungkin tak bisa lama. Ada yang harus kulakukan." Pinkan mengangguk lega, usahanya tak sia-sia. "Namaku Pinkan, dan kau?" sapanya ramah sambil menyodorkan tangan memperkenalkan. Kevin menyambutnya. "Aku Kevin." "Senang mengenalmu Kevin," ucap Pinkan tersenyum sambil melepaskan genggamannya. "Ayo kita pergi." Kevin mengangguk menyetujui. Beriringan mereka berjalan menuju parkiran. Rain tersenyum saat melihat mereka keluar. "Kevin, ini Rain sahabatku. Dan ini anakku Sophia," ujar Pinkan, memperkenalkan mereka. Rain tersenyum sambil mengangguk hormat. "Senang bertemu denganmu." Kevin mengangguk singkat sebelum duduk di kursi belakang. Tatapannya sejenak tertuju pada Sophia yang tertidur pulas. Rain menyerahkan Sophia ke pangkuan Pinkan. "Kita kemana, Ping?" "Pusat kota, warung Fatira," jawab Pinkan. Ia menoleh pada Kevin dengan senyum kecil. "Aku yakin kau akan menyukainya." Kevin hanya mengangguk kecil dan kembali memandang Sophia, yang masih pulas dengan wajah penuh kedamaian. Pinkan memperhatikan Kevin dari sudut matanya. Ada yang menarik tentang pemuda ini, tenang, pendiam, dan dikelilingi aura misterius. Tak lama, mereka tiba di warung makan sederhana yang menyajikan hidangan khas daerah. Suasananya yang tenang membuat Kevin sedikit rileks. Ia duduk di meja yang ditunjukkan pelayan, sambil mengamati sekeliling. Pinkan memesan beberapa makanan, dan seporsi ayam bumbu RW, menu andalan di warung itu. Bu Fati mengantarkan pesanan ke meja mereka dengan senyum ramah. Aroma ayam bumbu RW dan nasi hangat memenuhi seluruh ruangan. "Terima kasih Bu," ujar Pinkan, lalu duduk di kursi samping Kevin. "Sama-sama Non, silakan dicicipi makanannya,"
jawab Bufati lembut. Saat Pinkan hendak memindahkan Sophia ke pangkuannya, gadis kecil yang sebelumnya tertidur lelap itu mulai menggeliat gelisah. Tubuhnya yang condong ke arah Kevin meregang, tangannya mengepal dan terangkat ke udara. Tiba-tiba, keseimbangannya hilang, lalu ia terkulai lemas. Tanpa sempat dicegah, Sophia sudah bergelung di leher Kevin. Dengan refleks, Kevin menahan tubuh kecilnya agar tak terjatuh. Ia terkejut, menatap Pinkan dengan kebingungan. "Dia sedang tidur kan?" tanyanya lirih, dengan nada ragu. Pinkan terdiam, belum sepenuhnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Ia menatap Kevin, beralih ke Sophia. "Ya, dia sedang tidur," jawabnya lirih. Senyum kecil muncul di wajahnya, meski matanya menyiratkan keheranan. Rain, yang duduk di seberang mereka, tak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Lihat Pink." Bahkan saat tidur, Sophia tahu siapa yang baik padanya, katanya sambil terkekeh. "Kevin, kau kelihatan cocok jadi penjaga anak." Kevin menarik napas pelan. Dengan hati-hati, ia merapatkan dekapannya, memastikan tidur Sophia tak terganggu. Sekilas, ia melirik Rain dengan senyum tipis, tapi tetap tak merespons leluconnya. "Maafkan dia," ujar Pinkan, terdengar sedikit canggung. Dia tak pernah seperti ini pada orang yang baru dikenalnya. Kevin menggeleng pelan. "Tak apa," jawabnya singkat. Ada sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya, campuran kehangatan asing dan tanggung jawab yang tiba-tiba muncul. Pinkan menatap putrinya, yang tampak nyaman dalam pelukan pemuda itu. Ada sesuatu dalam momen itu yang membuatnya berpikir ulang tentang Kevin. "Dia pasti merasa aman bersamamu," katanya lirih, nyaris tak terdengar. Rain menyeringai, matanya berbinar, seolah menangkap sesuatu yang menarik. Kelihatannya lebih dari sekadar merasa aman Pink. "Lihat saja, seakan dia terlelap di tempat ternyaman di dunia," katanya sambil menyesap teh dengan senyum geli. Kevin tetap diam, tatapannya kembali ke Sophia. Meski terlihat tenang, Pinkan dapat merasakan sisi lain pemuda itu, kelembutan yang tersembunyi di balik ekspresinya yang datar. Pinkan mulai makan, sesekali melirik Kevin yang memeluk Sophia penuh perhatian, meskipun tanpa ekspresi berarti di wajahnya. Di sisi lain, Rain menikmati makanannya sambil mengamati mereka dengan pandangan penuh makna. Selesai makan, Rain dengan lembut mengambil Sophia dari pelukan Kevin, memberinya kesempatan untuk makan dengan leluasa. "Aku dan Sophia kembali ke mobil. Kalian lanjutkan makannya," katanya sambil melirik Pinkan dengan kedipan mata. Setelah Rain pergi, perlahan Kevin mulai mencicipi makanannya. Pinkan sesekali meliriknya. Ia tersenyum melihat Kevin mencoba ayam bumbu RW. "Bagaimana rasanya?" tanyanya. Kevin mengunyah pelan, matanya sedikit menyipit. Bumbunya pekat. Rempahnya kuat, tapi pedasnya agak menusuk. Pinkan menahan senyum, lalu menjawab dengan nada lembut, "Pedas memang ciri khasnya. Tapi di balik itu, ada rasa gurih yang mendalam." Kevin menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Ya, ada rasa yang berbeda. Tak biasa, tapi menarik." "Mungkin, kau butuh waktu untuk terbiasa," lanjut Pinkan. Kevin mengambil sepotong lagi, kali ini tanpa ragu. "Mungkin, tapi aku tak keberatan mencobanya lagi." Pinkan tertawa kecil. Mereka melanjutkan makan sambil bercakap-cakap. Selesai makan, Pinkan bertanya, "Tadi di minimarket, kau bilang ada yang harus kau lakukan. Kau sedang mencari sesuatu atau ada urusan penting?" Kevin meletakkan garpu dan sendok di piringnya, sebelum menjawab, "Aku butuh uang untuk melanjutkan perjalananku." Pinkan menatapnya penuh perhatian. "Jadi, kau sedang dalam perjalanan? Mau kemana? Dan, apakah saldo dalam rekeningmu tak cukup?" Kevin mengangkat bahu. Dengan suara datar, ia menjawab, "Aku tak tahu. Aku hanya bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Saldoku, aku hanya tak ingin membebani orang yang memberikan kartunya padaku." Pinkan mengangguk, mencoba memahami pemuda misterius ini. "Dan sekarang kau di sini. Apa rencanamu selanjutnya?" Kevin terdiam sesaat, lalu berkata dengan jujur, "Aku butuh pekerjaan." "Sesederhana itu?" Jawaban itu membuat Pinkan tertegun.
Ia tak menyangka Kevin akan sejujur itu, tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan baginya untuk membalas budi. Kalau begitu, katanya dengan mata berbinar, kenapa tak bekerja denganku? Kevin mengangkat alis. Bekerja denganmu? Pinkan mengangguk. Ya, aku punya bengkel motor. Aku butuh seseorang yang bisa kuandalkan untuk membantu Rain mengurusnya. Sementara aku masih memiliki tanggung jawab di perusahaan keluargaku. Kevin menatapnya sejenak. Aku paham soal mesin, tapi aku tak pernah bekerja di bengkel. Apa kau yakin aku bisa membantu? Pinkan terkekeh kecil. Tak masalah. Kalau kau paham soal mesin, itu sudah cukup. Aku yakin kau bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Kevin terdiam, mencoba membaca niat Pinkan. Kau serius? Pinkan mengangguk kecil, ekspresinya lebih lembut. Serius. Kau telah menolongku dan Sophia, sekarang giliranku membalasmu. Kevin mempertimbangkan sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku bisa mencoba. Pinkan menghela napas lega, merasa keputusan ini tepat. Bagus. Kau bisa mulai kapan saja. Aku yakin kita bisa bekerja sama. Terima kasih, jawabnya singkat. Bagi Pinkan, itu sudah cukup.